Halo sahabat NC Media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tutorial bagian kedua, cara membuat aplikasi food delivery atau aplikasi pesan antar. Desainnya masih sama seperti desain yang kita buat pada bagian satu, namun ada beberapa desain yang saya rubah atau hanya saya modifikasi tampilannya saja. Seperti pada desain screen 2, di sini hanya saya tampilkan menu jenis dari nasi yang kita sediakan ya, karena nanti ada hubungannya dengan connectivity Google Form yang akan kita buat. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Di screen 2 ini hanya tampil macam-macam atau jenis nasi yang kita sediakan. Nah, ini merupakan pintu utama, artinya pilihan menu pertama yang harus dipilih oleh pengunjung. Selanjutnya akan diarahkan pada menu berikutnya, yaitu menu pemesanan lauk dan pauknya. Saya umpamakan di screen 2 ini adalah menu pilihan nasi ya. Saya umpamakan pengunjung memilih nasi putih, nanti akan diarahkan ke menu berikutnya yang isinya adalah menu pilihan lauk pauk. Kita akan buat screen 3 di sini. Nah, seumpama pengunjung memilih nasi putih, nah dari sini maka pengunjung akan diarahkan ke menu pemesanan dengan lauk-lauk yang sudah disesuaikan untuk nasi putih yang dipesan oleh pengunjung. Oke, langsung saja kita buat add screen ketiga. Nah, di sini kita akan beri nama screennya nasi putih. Nah, sampai di sini lagi-lagi kita akan memanfaatkan Google Form seperti tutorial yang sudah kita bahas kemarin. Di sini kita akan manfaatkan fitur web view. Nah, ini peletnya kita drag ke sini dan ini sudah siap kita tempelkan URL daripada Google Form yang kita buat. Oke, untuk menu nasi putih di sini sudah kita siapkan. Selanjutnya kita akan membuat form pemesanan di Google Form. Langsung saja kita ketik di sini Google Form. Nah, teman-teman mungkin yang belum login pada email Gmailnya akan diminta login terlebih dahulu. Kita klik dulu di sini ya. Nah, di sini ada pilihan Google Doc, Google Sheet, Slide, dan Form. Saya akan pilih Google Form. Nah, sampai di sini kita akan membuat blank dokumen. Oke, sahabat-sahabat NC Media, tadi kita sudah membuat screen pemesanan, yaitu screen 3 atau sudah kita rubah nama menjadi screen nasi putih.
Nah, di sini kita akan buat formnya dengan nama nasi putih. Kita beri deskripsinya di sini, semisal silakan isi form pemesanan berikut. Nah, saya umpamakan deskripsinya seperti ini. Berikutnya kita akan minta, oh ya, ini langsung kita klik saja ya, akan biar berubah menjadi, judulnya berubah menjadi nasi putih. Nah, berikutnya akan kita tambahkan di sini question untuk pemesan untuk menyertakan nama dan alamat yang lengkap. Kita tulis di sini semisal saya minta nama dulu. Jadi agar tidak membingungkan di waktu kita mengirim pesanannya, kita minta data pemesan selengkap mungkin. Di sini saya minta untuk pemesan untuk menyertakan nama. Berikutnya saya minta pemesan untuk menulis alamat lengkap. Di sini saya rubah juga short answer. Jadi sebelum pemesan melakukan pemesanan, pemesan akan diminta untuk mengisi nama, mengisi alamat lengkap, dan silakan untuk teman-teman yang lainnya kira-kira informasi apa lagi yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam pengiriman. Misal saya tambahkan di sini upload foto KTP misalnya. Ini file upload. Jadi kita buat question ketiga ini pemesan untuk mengupload file KTP. Nah, foto KTP ya. Ini file upload. Nah, di sini kita continue ya. Continue. Dan ini dipilih, diklik hanya image, ukurannya 10 MB. Oke, sudah ada 3 form data yang harus diisi oleh pemesan sebelum melakukan pemesanan. Berikutnya kita add question lagi. Nah, di sini kita mulai memberikan daftar menu yang kita sediakan. Tadi pemesan sudah memilih nasi putih untuk jenis nasi atau bahan pokok yang dipesan ya. Jadi di sini tadi pengunjung di screen 2 memilih gambar ini. Ketika diklik maka akan diarahkan pada screen nasi putih. Di sini akan ditampilkan kuesioner nantinya, kuesioner seperti yang kita buat pada Google Form ini. Nah, di sini adalah menu lauk pauk yang sudah kita sesuaikan atau
kita cocokkan dengan menu nasi putih yang dipilih oleh pengunjung. Semisal questionnya di sini adalah silakan pilih lauknya. Nah, di sini saya buat multiple choice. Oke, kita add order dan option pertama ini kita upload gambar ya. Di sini coba ini di option 1 kita upload add image foto lauk pauk yang kita sediakan. Nah, semisal ini ayam bakar. Nah, kita upload. Nah, ini ya. Nah, di sini kita rubah semisal ayam bakar. Berikutnya juga kita ini untuk option 2 kita pilih lagi gambar lauk yang kita sediakan. Misal ini gurame bakar. Begitu ya seterusnya untuk lauk menu lauk yang akan kita sodorkan untuk pengunjung untuk dipilih sebagai pesanannya. Oke, kita add option lagi untuk yang berikutnya. Di sini kita upload lagi gambar lauk yang kita sediakan, misal lele. Oke, berikutnya untuk option yang keempat di sini ada ikan wader. Begitu seterusnya teman-teman, sebanyak makanan atau ikan atau lauk yang kita sediakan ya kita tampilkan di question ini ya. Berikutnya mungkin masih ada lauk yang kita sediakan lagi, kita cari gambar atau fotonya. Semisal tadi iwak wader sudah, oh ini bakso semisal. Nah, seperti ya teman-teman. Nah, ini untuk menu pilihan lauk yang kita sediakan. Nah, berikutnya kita akan buat question lagi, yaitu pauknya ya. Kira-kira pengunjung akan makan dengan sayur apa. Nah, misal seperti itu ya. Nah, di sini pun saya buat multiple choice. Dan untuk option pertama kita cari gambar atau kita upload gambar pauk yang kita sediakan, misal ini bayam bening.
yang kita tambahkan lagi option kedua sesuai dengan pauk yang kita sediakan. Ini semisal sawi bening. Begitu seterusnya ya teman-teman. Untuk menu pauknya silakan upload masing-masing sesuai dengan menu pauk yang sudah kita sediakan. Tadi kita sudah membuat kuesioner juga lauk yang kita sediakan. Berikutnya mungkin akan menambahkan, teman-teman bisa menambahkan lagi ini dengan mengklik add question. Semisal teman-teman juga akan menyertakan sambal, semisal sambal apa yang akan dipilih oleh pengunjung. Misal di sini ada sambal goreng. Salah ya. Ini kita add question lagi. Nah, silakan pilih sambal. Di option pertama kita upload gambar sambal atau macam-macam sambal yang kita sediakan. Nah, ini kita kasih nama semisal sambal goreng. Begitu ya teman-teman. Seterusnya teman-teman bisa tambahkan question dengan menu makanan yang teman-teman sediakan. Berikutnya mungkin teman-teman bisa mau tambahkan lagi add question minuman, semisal minuman es teh atau air putih atau lainnya, silahkan tambahkan sendiri ya. Dalam hal ini saya sudah menyediakan question ya. Jadi untuk mempercepat tutorial kali ini saya sudah desain beberapa question ya. Ya, saya import question dulu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini saya drag aja, saya tarik ke atas. Jadi kita tadi sudah buat untuk menu nasi putih. Di sini pengunjung kita minta untuk menyertakan nama ya. Kedua, alamat lengkap. Terus yang ketiga kita minta tadi pengunjung untuk mengupload foto KTP. Berikutnya pengunjung kita minta untuk memilih menu ikan yang akan pengunjung pilih. Berikutnya pengunjung kita minta untuk memilih pauknya.
Nah, berikutnya pengunjung juga kita minta untuk memilih sambal yang akan dipilih oleh pengunjung. Di sini sudah saya sediakan ada sambal acan goreng, kentang goreng, sambal putih pedas, sambal hijau. Begitu ya teman-teman. Seterusnya teman-teman dalam kuesionernya bisa teman-teman tambahkan dengan mengklik ini ya, add question, dan kita bisa tambahkan lagi mungkin apalagi yang akan ditawarkan untuk pengunjung. Di sini teman-teman, misal teman-teman akan menambahkan silahkan pilih menu minuman. Dan teman-teman bisa sertakan, oke, kita cari gambar menu minuman ya, misal es jeruk. Nah, jadi kita cari dulu gambarnya, misal es jeruknya yang inilah. Gambarnya di sini ya, gambar es jeruknya. Kita kasih nama berikutnya mungkin menu minuman es teh. Nah, kita download dulu gambarnya, es teh di sini. Kita upload dulu foto es tehnya. Nah, kita rubah misal air kemasan semisal. Oke, atau yang ini saja. Nah, kita tambahkan di sini Nah, begitu ya seterusnya teman-teman. Nah, di sini kita tadi sudah meminta pengunjung sebelum melakukan pemesanan untuk mengisi nama lengkap, mengisi alamat lengkap. Nanti alamat lengkap di sini sebagai alamat akan dikirim kemana gitu ya. Jadi silakan teman-teman, cara teman-teman bagaimana lagi sekiranya untuk mempermudah teman-teman nanti dalam mengirim makanan yang dimaksud oleh pengunjung. Nah, di sini mungkin tadi saya sudah menyertakan agar pengunjung mengupload foto KTP untuk kelengkapan yang lainnya. Semisal, oh ya, tadi kita masih belum merubah namanya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekedar contoh mungkin ini cukup ya.
Berikutnya kita klik respon di sini, kita klik. Nah, sampai di sini teman-teman, di sini ada gambar ini ya, create spreadsheet. Nah, kita klik dan ini ada dua pilihan, create new spreadsheet. Nah, karena ini spreadsheet untuk nasi putih ya, kita create. Jadi ini adalah spreadsheet untuk menu makanan nasi putih. Oke, mungkin seperti ini ya cara pembuatan Google Form-nya. Jadi kita ke ini ya, question, respon, nanti kita klik, maka nanti datanya, data pemesanan nanti akan masuk ke sini. Jadi di sini sesuai yang kita buat tadi di Google Form. Nah, ini ya nama panggilan. Nah, di sini ada ini sheetnya untuk nama panggilan. Di sini mohon alamat lengkap. Nah, ini ya mohon alamat lengkap, kan nanti akan tampil di sini. Dan ini silakan upload foto data diri Anda. Nanti pemesan akan mengupload data diri, semisal tanda pengenal lah, semisal KTP atau yang lainnya akan ada di sini. Dan berikutnya silakan pilih lauknya. Nah, teman-teman, seumpamanya pemesan memilih ayam bakar, maka di sini akan masuk di sini ayam bakar. Dan begitu ya seterusnya. Di sini pilih lauknya, pilih pauknya. Nah, sekarang pilih sambalnya. Nanti akan untuk sambal akan masuk di sini semua, pesanan akan masuk di sini semua. Nah, di sini juga lengkap dengan jam berapa pengunjung melakukan pemesanan di sini. Nah, di sini ada timestamp. Kapan pengunjung, jam berapa pengunjung memesan makanannya. Oke, jelas ya teman-teman untuk Google Form-nya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ini ya, kembali ke kodularnya, kita coba untuk melakukan pemesanan. Kita masih belum atur ya bloknya tadi. Dan ini kita ketika pemesan mengklik ini akan kita arahkan ke screen nasi putih. Caranya kita buat bloknya tadi itu di blok ini berapa, blok 1, button 1 ya. Ini di button 1, kita cari di sini button 1, kita klik when button 1. Nah, ini ya when button 1, kita arahkan ke screen nasi putih. Jadi open another screen, kita drag, dan di sini kita buat teks kosong. Nah, kita kasih nama ini, kita kasih nama screen nasi putih. Sesuaikan tulisannya dengan ini. Nah, kita sekarang sudah buat ya kita bloknya. Coba sekarang kita coba kita klik ini ya, menu ini. Jadi ini dipilih oleh pengunjung misal. Nah, sekarang saya klik. Nah, jadi sudah masuk ke screen nasi putih. Oh ya, kita juga belum pastikan daripada Google Form URL daripada Google Form yang kita buat ya. Jadi makanya di sini tidak tampil
lembar pemesanan. Oke, kita copy dulu URL-nya seperti pada tutorial kita sebelumnya, cara untuk mendapatkan URL daripada Google Form yang sudah kita buat. Kita klik di sini get private link dan kita klik, nah ke bawah kita get link, nah kita copy linknya ini. Nah selanjutnya kita pastekan di ini ya, di Kodular kreatornya ini home URL kita pastekan. Nah kita lihat perubahannya pada layar HP saya. Nah jadi menu nasi putih sudah ditampilkan di sini. Pengunjung akan diminta untuk mengisi nama, alamat. Selanjutnya pengunjung diminta untuk mengupload data diri, dan berikutnya pengunjung akan memilih lauk pauk dan minuman yang ia sukai. Oke, kita coba ya untuk melakukan pemesanan. Semisal ini saya kasih nama Arifin, di sini Jalan Kembang Desa Bogor. Berikutnya kita upload data diri, terus nomor inilah upload ya. Terus saya seumpamanya milih ayam bakar untuk menu lauknya. Berikutnya saya pilih pauknya sawi jagung kuah misal, tinggal klik begitu aja ya teman-teman. Terus sambalnya saya akan pilih sambal teri pedas. Nah untuk minumnya saya milih es jeruk misalnya. Nah sampai di sini kita akan diminta untuk mensubmit ya. Kita lihat pada layar monitor juga ya. Jadi untuk form menu putih nanti akan muncul respon di sini ketika kita kirim submit ya. Kita coba ya, klik. Nah ini sudah berhasil ya, your response has been recorded. Jadi ini sudah berhasil mengirim melakukan pemesanan. Nah di sini kita lihat responnya. Nah ini data yang sudah dipesan oleh pengunjung, namanya Arifin, alamatnya ini, dan kita lihat kalau kita klik ini data diri yang dikirim. Nah ini ya, jadi yang dipilih ini responnya. Nanti kita lihat di spreadsheetnya ya, kita lihat di spreadsheetnya. Nah ini teman-teman, di spreadsheet jam ini atas nama Arifin melakukan pemesanan dengan data pesanan ayam bakar, sawi jagung kuah, sambal teri pedas dengan es jeruk. Nah nasinya adalah ini ya, nasi putih. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kita ini sudah anggap pengunjung berhasil melakukan pemesanan.
Jadi untuk nasi putih sudah berhasil kita buat formnya. Berikutnya kita kembali lagi ke Kodular Creator ya. Kita kembali ke screen 2, dimana screen 2 ini adalah menu utama untuk melakukan pilihan ya. Jadi pengunjung akan memilih nasi putih, nasi bubuk, nasi jagung, nasi kuning, nasi goreng, atau nasi soto gitu ya. Nah, tadi kita sudah buat untuk prosedur pemesanan nasi putih. Nah, sekarang kita akan buat prosedur pemesanan nasi bubuk ya. Nah, ini berikutnya sama langkah-langkahnya tadi. Kita buat bloknya. Nasi bubuk itu ada di button 2. Nah, kita buat bloknya, kita cari button 2. Nah, button 2 ini dan button klik 2 ini kita duplikat aja yang ini. Nah, ini ya untuk kode bloknya. Jadi ini when button 2 klik maka open another screen. Nah, screennya kita buat ya. Nah, di sini nasi putih tadi, sekarang kita add screen. Nah, atau langsung aja ya copy screen. Kita ke nasi screen putih, kita copy screen, kita kasih nama screen nasi bubuk gitu ya. Nah, ini ya untuk nasi bubuk, karena kita ngopi tadi ya, jadi sudah ada web view-nya di sini. Ada web view. Jadi langkah-langkahnya ya, tadi kan kita kembali ke screen 2. Nah, nasi jagung, cara buat screennya add screen, kita buat screen nasi jagung misalnya. Jadi seperti itu ya, kita create. Nah, kita tambahkan web view di sini. Nah, ini ya, kita tambahkan web view seperti itu. Nah, tadi kita sudah buat screen nasi bubuk. Nah, berikutnya kita buat Google Form-nya ya. Kita buat lagi form pemesanan untuk nasi bubuk. Nah, sekarang kita buat formnya, add blank dokumen, kita kasih nama nasi bubuk. Nah, seperti itu. Ini deskripsinya. Misal seperti itu ya. Nah, kita klik, kita ini klik juga nanti biar berubah itu. Untuk kuesionernya kita salin aja lah biar cepat ya. Nah, kalau teman-teman mau custom ya silahkan custom, caranya seperti yang kita lakukan tadi. Tapi kali ini langsung saja saya transfer anunya ya, kuesionernya dari nasi putih yang saya buat tadi. Nah, ini ya, select all, saya import question. Nah, sudah. Nah, itu di questionnya seperti ini. Oh, ini delete itu untuk nasi bubuk sudah siap. Nah, jadi pilihannya juga ini sama masih ya, pilihannya saya buat sama untuk mempercepat saja. Nah, sekarang kita copy formnya. Oh ya, kita buat respons dulu. Kita buat spreadsheetnya, create new spreadsheet ya, create new spreadsheet. Nah, sekarang spreadsheetnya untuk nasi bubuk
biar beda lah. Kalau tadi nasi putih, nah sekarang nasi bubuk. Jadi kita buat spreadsheet terpisah. Oke, sekarang kembali ke Google Form dan kita copy linknya lagi, get free link. Copy, kembali ke get link dan kita copy linknya, kita pastekan di screen nasi bubuk. Nah, di sini kita pastekan. Pastekan di sini ya. Di sini. Oke, sudah. Dan sekarang begitu seterusnya ya. Untuk nasi sekarang kembali ke screen 2. Untuk nasi jagung misal ini nasi jagung. Nah, kita buat screennya nasi jagung. Nah, itu ya sudah. Nah, kita tambahkan web view dan berikutnya kita buat Google Formnya dengan start new form. Kita kasih nama nasi jagung. Nah, jadi deskripsinya seperti itu. Kita klik ini menjadi nasi jagung. Questionnaire-nya saya import saja ya, saya import dari form yang sudah kita buat tadi ya, nasi bubuk dan nasi putih. Nah, ini saya import, select all, kita import questionnya biar cepat saja. Kalau teman-teman mau custom silakan di custom, artinya nanti mungkin mau tambah makanan apa lagi, minuman apa lagi semisal, silakan. Nah, ini hanya untuk mempersingkat saja. Jadi saya import question saja. Sekarang kita copy, kita buatkan responses dulu, kita buatkan juga presetnya. Jadi untuk nasi jagung dengan preset berbeda ya. Nah, ini untuk preset nasi jagung. Nah, ini preset untuk nasi bubuk. Oke, selanjutnya kita copy link daripada Google Formnya, get free link. Nah, kita copy dan kita pastekan di screen nasi jagung. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke screen 2. Di screen 2 juga ada nasi kuning. Kita buatkan screen nasi kuning. Oh ya, kita tadi belum buatkan blok ini ya, button bloknya. Nah, tadi ini when button 3 ya, button 3. Nah, nasi jagung itu ini tadi button 2 itu nasi bubuk ya. Nah, ini nasi bubuk dan berikutnya button 3 nasi, kita sudah buat screennya nasi jagung. Sekarang kembali ke desainnya. Yang keempat nasi kuning, kita buat screennya. Kita buat nama nasi kuning. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita klik, sama langkah-langkahnya dengan yang tadi, tinggal kita surat web view-nya dan selanjutnya kita kembali ke screen 2. Di screen 2 bloknya kita rubah. Ini kita button
4 ya, buatan 4 tadi nasi kuning. Kita ubah ini nama aslinya kuning. Nah ini jadi dialognya seperti ini ya. Ketika pengunjung mengklik ini maka akan diarahkan ke screen pemesanan nasi kuning. Sekarang kita buatkan Google Formnya ya, form untuk pemesanan menu nasi kuning. Nah, seperti biasa tadi kita sudah buat form baru dan kita kasih nama formnya nasi kuning. Semisal deskripsinya silakan ini. Semisal questionnya saya import saja dari question sebelumnya sama. Oke, kita import saja biar cepat. Oke, seperti itu. Nah, saya buat sama, terserah teman-teman mau custom semisal untuk apa ya, lauk pauk makanan nasi kuning silakan. Nah, selanjutnya kita buat responsesnya, kita create spreadsheet, new spreadsheet ya, kita pilih yang new create. Kenapa kita pilih yang new? Jadi biar spreadsheetnya berbeda. Untuk ini untuk nasi putih, ini spreadsheet untuk nasi bubuk, ini untuk nasi jagung, dan ini untuk tadi kayaknya belum kita kasih nama. Oh ya, makanya ini jadi sudah belum kita klik saja kayaknya. Nah, kita buatkan lagi preset. Ini ganti aja, ganti namanya sesuai dengan ini, nasi kuning responses ya. Oke, selanjutnya kita copy lagi get private link. Nah, kita copy get link. Nah, kita copy linknya, kita pastekan lagi di web viewer. Nah, sini. Oke, jadi seperti itu seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk screen 2 ini silahkan teman-teman mau tambahkan menu makanan apa lagi. Jadi di sini sudah ada tadi buatan 4 ya, nasi kuning. Nah, yuk sekarang kita coba ya aplikasinya seperti apa. Kita coba lagi gunakan Companion. Oke, kita sudah di tampilan aplikasi ini ya di HP saya. Jadi tadi kalau pilih menu nasi putih misalnya, nah kalau nasi putih, nasi bubuk, nasi jagung, dan nasi kuning, nah ini masing-masing akan berbeda. Ketika diklik nasi putih maka kita akan diarahkan ke screen pemesanan nasi putih. Jadi kita kembali ya, kita kembali screen 2. Nah, ketika kita klik menu ini, kita klik, nah kita diarahkan ke pemesanan nasi bubuk. Oke,
Selanjutnya kita coba lagi untuk nasi jagung, misal yang kita pilih yang ini ya. Nah, kita klik, maka kita juga akan diarahkan ke halaman pemesanan nasi jagung. Oh, ini salah kayaknya, ini kok nasi bubuk ini. Coba saya cek ya. Nah, kayaknya ini bukan URL-nya nasi jagung, makanya coba cari dulu. Nah, ini URL-nya keliru kayaknya. Get link, get link, kita copy dan kita pastekan di URL print nasi jagung ya, biar buka ya. Nah, udah betul. Berikutnya kita coba lagi, kita klik menu nasi kuning. Oke, kita klik ya. Nah, ini kita diarahkan ke halaman pemesanan nasi kuning. Nah, sekarang kita coba ya untuk pemesan nasi kuning. Dan di sini kita upload tanda pengenal sesuai questionnaire yang sudah kita atur sebelumnya. Saat ini kita buka, kita upload. Selanjutnya kita memilih lauk makanan yang akan kita pesan. Umumnya saya pesan gurame bakar dan pautnya saya pilih yang ini saja misal, terus sambalnya saya pilih yang ini saja. Oke, yang ini gitu ya, sambal hijau, dan minumnya saya pilih es teh. Nah, kita kirim ya. Kita kirim dan pesanan kita sudah berhasil dikirim. Dan kita lihat tadi di apa, nasi kuning ya, ini nasi kuning. Kita cari nasi kuning. Nah, ini ada respon kah? Ini ya, ada satu respon. Dan kita lihat di spreadsheetnya, lihat. Nah, ini ya, pemesan nasi kuning melakukan pemesanan dengan pilihan lauk gurame bakar, pautnya rebus sawi, sambalnya sambal hijau, dan minumnya es teh. Oke sahabat NC Media, kita lanjutkan ya. Kita tadi pesan nasi kuning, ntar kita kembali ke screen 2 lagi, di menu utama. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba pesan nasi jagung. Oke, kita coba nasi jagung, kita pesan. Nah, kita klik dan kita juga sudah diarahkan ke halaman pemesanan nasi jagung. Oke, di sini kita akan lakukan pemesanan. Kita ketik nama Budi semisal, dan di sini kita diminta untuk melampirkan KTP. Oke, saya pilih. Kita cari kartu identitas, anggaplah
inilah semisal saya upload. Terus selanjutnya kita upload ya. Oke, kartu identitas kita sudah diupload dan sekarang saya diminta untuk memilih menu makanan. Nah ini ya, saya pilih ini, terus saya pilih ini semisal, terus sambalnya saya pilih ini, dan minumnya saya pilih air saja. Nah saya kirim sekarang. Oke, pesan sudah terkirim dan kita lihat ya di Google Form kita. Nah di form kita, di form nasi jagung, kita klik dan kita lihat ya ada satu respon masuk, dan di sini Budi ya, ini ya yang barusan kita ketik itu ya. Nah di sini kita lihat screenshotnya. Nah ini Budi jam 8.21 tanggal bulan 1 30 2021 jam 8.21 melakukan pemesanan dengan identitas diri ini ya. Jadi dengan menu sate kambing, rebus sawi, sambal kentang goreng dengan minum air putih kemasan. Jadi begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan tutorial kali ini menginspirasi teman-teman yang mempunyai bisnis di dunia makanan ya. Oh ya, apabila ada yang masih belum paham gitu ya, boleh teman coret-coret di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update tutorial berikutnya dari saya. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.